Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini saya Sugeng selaku Kepala Sekolah SMK Wijaya Putra akan berbagi kaitannya dengan bengkel konversi listrik yang ada di SMK Wijaya Putra. Bengkel konversi ini dilatar belakangi dengan aktivitas anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler energi terbarukan. Alhamdulillah pada masa awal-awal pandemik, siswa SMK Wijaya Putra berinovasi membuat prototipe mobil listrik. Dan mobil listrik tersebut pun pernah diuji coba di sirkuit Bung Tomo dan sekaligus juga pernah dikompetisikan di salah satu perguruan tinggi di Jember. Dan alhamdulillah karya anak tersebut mendapat juara 1 tingkat Jawa Timur kaitannya dengan kecepatan dan percepatan. Di sisi yang lain, kurang lebih tahun 2022, anak-anak pun berkarya kembali, yaitu melakukan konversi sepeda motor dan alhamdulillah juga ikut dikompetisikan di Jakarta, yaitu PLN Hiace, dan alhamdulillah pula di situ anak-anak memperoleh juara 2 dan karyanya langsung dipresentasikan di G20 Bali. Ini yang awal kali embrio bengkel konversi SMK Wijaya Putra. Dengan adanya karya-karya tersebut, Bapak Ibu guru dan sekolah berupaya meningkatkan pembelajaran di SMK Wijaya Putra, yaitu dengan peningkatan pelatihan-pelatihan konversi kendaraan. Alhamdulillah kita kirim beberapa dan hampir semua guru TKR di Kementerian SDM, di ITS maupun di VDC. Dan alhamdulillah semuanya tersertifikasi kendaraan listrik untuk pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Nah, dari situ niat dari anak-anak maupun dari Bapak Ibu guru, kemudian peningkatan pembelajaran TKRU dan mengikuti kebutuhan saat ini, yaitu perubahan kebijakan pemerintah kaitannya dengan penggunaan BBM fosil berubah menjadi kendaraan listrik. Kemudian dari potensi tersebut, kebutuhan saat ini dan ke depan termasuk menyiapkan para teknisi-teknisi konversi kendaraan atau kendaraan listrik, maka kami mensertifikasikan untuk bengkel sarana pembelajaran anak-anak. Makanya kami pun mengajukan ke Kementerian Perhubungan Darat dan alhamdulillah dari kementerian itu datang sini mensurvei, melihat kelengkapan-kelengkapan yang harus dimiliki untuk bengkel konversi atau bengkel kendaraan listrik. Dan alhamdulillah keluar surat keputusan bengkel listrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju kondisi bengkel konversi atau bengkel kendaraan listrik di SMK Wijaya Putra saat ini. Oke, selamat datang Pak Sugeng. Terima kasih. Nah, ini kita masuki ruangan bengkel konversi dan kebetulan di sini ada kepala bengkel konversi. Kami persilakan untuk memperkenalkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Perkenalkan, saya Sujada selaku Kepala Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sekaligus Ketua Tim Bengkel Konversi SMK Wijaya Putra. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang bengkel konversi ini ya Pak Sugeng ya. Iya, Bapak Sujada, kita coba berbagi terhadap teman-teman kita di seluruh tanah air ini kaitannya dengan bengkel konversi di SMK Wijaya Putra. Kita mulai awal
hingga nanti kondisi saat ini hingga ke depan. Mungkin dari awal dulu Pak. Baik, gini, untuk bengkel konversi ini sebelumnya itu kita berawal dari pembelajaran anak-anak mengenai energi terbarukan Pak, yang mana anak-anak akan mengarah ke energi dari energi fosil bisa menggunakan energi yang dari alam, atau istilahnya bisa dari energi matahari dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita mengembangkan muncullah kendaraan listrik, terutamanya itu prototipe roda 4 tadi Pak. Seperti itu. Ini di pembelajaran TKR di kelas berapa Pak? Anak-anak sudah kelas 10 itu sudah kita ajarkan pembelajaran electric vehicle khususnya di kendaraan listrik, bahkan ada kegiatan ekstrakurikuler juga Bapak di SMK Wijaya Putra ini. Ya, alhamdulillah dengan kendaraan ekstrakurikuler energi terbarukan muncul karya-karya anak tentang kendaraan listrik ya Pak. Nah, salah satunya adalah mobil listrik prototipe ya, utamanya kita sebut prototipe, yang mana pernah kita uji di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya itu di tahun 2019 2 bulan Pak Sugeng. Ya, jadi waktu itu masa pandemik. Justru di pandemik itu kita lebih berkarya, tidak hanya berdiam diri di rumah atau WFH, tapi kita malah berkarya yang bisa menghasilkan generasi pertama prototipe mobil listrik, dan kita uji di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya, gitu Pak. Nah, selain itu kendaraan yang kami rakit atau prototipe itu juga kita ikut lombakan Pak di kompetisi level SMK di Jawa Timur, di salah satu perguruan tinggi di Jember Pak. Iya, betul. Dan alhamdulillah kita juara 1 di kategori percepatan dan pengereman untuk kendaraan roda 4, gitu Pak. Iya. Selain itu Pak, mungkin karya-karya yang lain termasuk yang di sebelah ini kan pernah diinovasi anak-anak. Betul, nah ini merupakan generasi kalau dibilang terbaru ya masih 2022-23, ada terbaru lagi yang ini masih proses rehab atau modif, itu nanti ada salah satu unit lagi yang akan kita datangkan. Kita bahas yang ini dulu ya Pak ya. Kalau ini itu basicnya dari kendaraan BBM kita konversi ke kendaraan listrik Pak. Jadi ini murni kendaraan BBM, bisa jalan hidup normal, surat lengkap, kita konversi menjadi kendaraan listrik Pak. Ini juga setelah kita dari event pelomba percepatan dan pengereman mobil listrik, kita tidak berhenti, kita mengembangkan inovasi yang lain, yaitu konversi kendaraan listrik ini Pak, seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga pernah berkompetisi di level nasional, ini sudah di Jakarta, Bandung kendaraannya, dan beserta anak-anak juga Pak yang menggarap tentunya. Jadi Bapak Ibu guru sebagai fasilitator atau guru pendamping saja ketika anak-anak mengerjakan kendaraan ini Pak, proyeknya seperti itu. Presentasinya juga anak-anak presentasinya waktu lomba, waktu kompetisi pun pure anak-anak sendiri, jadi guru hanya pendampingnya, guru pendamping ketika di Jakarta. Dan alhamdulillah kemarin mendapat apresiasi dari PLN, juara 2 nasional, dan sudah dibawa ke G20 Bali juga kendaraannya, seperti itu Pak. Tahun 2022 ya. Sampai 2023 itu di acara G20-nya Pak, seperti itu. Oh iya. Setelah ini baru karya berikutnya ya trail. Betul, karya berikutnya yaitu ada trail listrik, hingga nanti bengkel kita bisa mencapai titik legalnya yaitu sebagai bengkel konversi resmi dari Kementerian SDM dan Kemenhubdar, yang mana sudah di SK-kan SK tahun 2023 bengkel kita sudah resmi menjadi bengkel konversi. Jadi kalau bengkel konversi Pak, tidak asal-asalan siapapun boleh mengkonversi, tapi ada beberapa syarat dan tahapan yang harus dipenuhi oleh bengkel tersebut. Ya, ini yang syarat dan tahapan yang perlu kita sharing juga. Oke Pak. Syarat-syarat apa sih untuk bengkel kita untuk bisa mendapatkan sertifikasi, sama tahapan-tahapannya bagaimana? Kan udah ujuk-ujuk dari Kementerian Perhubungan Darat gitu aja, tapi juga perlu ngisi form dan sebagainya, termasuk pengajuan, alat-alat yang tersedia itu apa aja. Ini yang kita bagikan ke teman-teman semuanya atau pemirsa, harapan ini memberi inspirasi untuk kita semuanya. Siap. Tahapan dari awal kemarin mulai pengajuan menjadi bengkel konversi melalui pihak rekanan kita juga ada PLN, di mana PLN ada program TJSL, tanggung jawab sosial,
itu bekerja sama dengan SMK Wijaya Putra mewujudkan Wijaya Putra ini sebagai bengkel konversi resmi, mulai dari pengajuan surat yang pertama ke Kementerian SDM dan Dirjen Hubdar, kemudian presentasi Bapak Ibu gurunya, presentasi secara online, daring, dan luring didatangi juga ke sini Pak, disurvei alatnya. Jadi bukan hanya sekedar alatnya ada atau tidak, tapi Bapak Ibu guru ini bisa menggunakan nggak alatnya, anak-anak ini bisa menggunakan nggak alat-alat untuk bengkel konversi ini. Harapan nanti anak-anak, oh iya ternyata ada alatnya dan bisa digunakan. Jangan sampai nanti ada alatnya saja tapi nggak bisa digunakan. Lah ini juga nggak lolos nanti untuk proses sertifikasi bengkelnya. Seperti itu Pak. Jadi prosedurnya kita mengajukan ke Kementerian Perhubungan Darat maupun Kementerian SDM, kemudian juga ada verifikasi secara daring dari Jakarta. Luring. Daring dulu, kemudian didatangi. Jadi ke alat apa yang tersedia, kemudian yang belum, atau kesiapan penggunaan baik itu guru maupun dari siswa. Betul. Selain itu juga luring langsung dari Kementerian Perhubungan Darat maupun dari Kementerian SDM datang langsung ke sekolahan untuk melihat peralatan maupun penggunaan alat tersebut oleh Bapak Ibu guru maupun siswa. Itu kemudian setelah itu masih ada tahap, yaitu menunggu dari kementerian ya. Iya, finalisasinya terkait betul apa enggak, betul, atau siap atau tidak untuk melakukan konversi. Untuk melakukan konversi. Betul. Berapa lama Pak itu kurang lebih kita prosesnya 3-6 bulan Pak, mulai dari pengajuan sampai verifikasi daring, kemudian luring hingga finalisasi itu kurang lebih ya 3-6 bulanan. Itu 6 bulan kemarin baru terbit sertifikatnya, ya lumayan lama karena yang ngantri sampai saat ini sudah terdaftar 28 bengkel konversi yang resmi oleh Kemenhubdar termasuk SMK Wijaya Putra ini. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia Pak. Ya ini kelihatan masih minim sekali. Bengkel konversi yang ada di Indonesia masih 28. Salah satunya cuma kita. Surabaya satu-satunya kita ya. Nah, ini peluang bagi kita semuanya untuk mensertifikasikan bengkel kita, atau kita mau membuat bengkel konversi di lingkungan sekolah kita semuanya. Ini peluang yang sangat tinggi. Setelah adanya bengkel Bapak, sebelum kita itu apa sih alat-alat yang wajib dimiliki atau harus ada di bengkel kendaraan listrik? Oke, baik, sebelum kita beranjak ke alat, jadi rekan-rekan kita semua, bengkel-bengkel itu harus mempunyai beberapa peralatan yang nanti akan kita tunjukkan. Ya, peralatan untuk bengkel konversi itu apa saja, kita saksikan sebagai berikut ini. Ya, mari kita lihat untuk kondisi alat. Ini syarat-syarat yang wajib untuk bengkel listrik. Salah satunya kaitannya dengan cek baterai ini. Ya, baterai tester, uji kesehatan baterai. Ya. Kemudian ini untuk melihat kerusakan dari dinamo atau BLDC ya. Ya, Pak. Gitu. Ini yang syarat utama. Kemudian di sini uji kebocoran listrik. Mohon Pak dibantu Pak. Oke, yang lebih detail. Dari pojok ya, ini ada mesin las atau spot welder. Jadi kita mengelas baterai itu menggunakan alatnya atau spot welder untuk menyambung baterai menjadi rangkaian seri dan paralel sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada uji kebocoran yang mana ini sudah merupai jari, jadi kita nggak perlu nyentuh-nyentuh ada kebocoran Pak. Jadi pakai ini, kebocoran di kendaraan akan lebih safety nantinya. Ini juga ya Pak? Sama. Ini fungsinya untuk celah-celah yang sangat kecil, di kebocoran sangat kecil pun kita teliti menggunakan alat ini Pak. Sangat detail sekali. Ini wajib hukumnya di kendaraan listrik karena kendaraan yang kita gunakan atau kita konversi harapan sudah aman bagi pengemudinya dan tidak membahayakan sama sekali. Begitu Pak. Kemudian kita lanjut, ini ada uji dari BLDC atau dinamonya. Seberapa kerusakan, kalau itu tadi kan full dari dinamonya, ini lebih signifikan lagi sensornya dari dinamo ada kerusakan atau tidak menggunakan ini sensor dari dinamo. Kemudian ada meger test. Meger test ini mendeteksi berapa arus yang masuk, voltase yang masuk berapa, kita menggunakan meger test ini. Kalau di motor biasa itu ada avometer
Kalau ini lebih kompleks lagi Pak, ada arus tegangan tinggi sama arus lemah menggunakan Megger test ini. Kemudian ada ini baterai tester, mengecek kesehatan baterai. Kemudian tentunya tidak terlupakan adalah sarung tangan high voltage. Nah ini wajib ya. Kalau biasa kita lihat di salah satu perusahaan besar yaitu PLN, sekarang bel konversi juga harus wajib ada sarung tangan ini Pak. Kapasitasnya minimal 5000 voltase yang harus tersedia. Besar sekali. Besar sekali Pak. Harus rumah saja 220 volt. Kalau ini bisa mencapai 5000 volt Pak untuk sarung tangan ini. Kemudian ini ada lastik atau lasmik untuk proses konversi, pembuatan bracket dan lain sebagainya. Kemudian ada pengecekan kerusakan pada motor dan ini ada motor BLDS-nya sendiri Pak. Termasuk alat-alat yang lain ya, itu untuk membengkokkan besi. Nah, ini untuk ini alat Pak. Ini untuk roll Pak, roll pipa. Jadi kita menggunakan roll pipa untuk standarisasinya itu juga wajib punya mesin roll pipa. Kemudian ada ini untuk mengangkat mesinnya juga, mesin yang telah dikonversi. Jadi kita sudah ada angkat-angkat, wajib menggunakan alat Pak. Ini namanya crane. Seperti itu. Kalau ini baterainya ya Pak? Ya, ini lagi ada perbaikan baterai kita. Ya. Ya, ini dua, ada proses perbaikan baterai dari customer. Ini baterainya sudah rusak, tidak balance, makanya kita cek ulang kapasitasnya berapa, ampernya berapa. Kita cek ulang semua menggunakan baterai tester tadi. Seperti itu Pak. Selain ini tentunya alat-alat otomotif yang lain ada di ruangan sebelah. Karena background kita kan teknik kendaraan ringan. Itu ada sebelah. Tapi yang kita sampaikan ini spesifik untuk kendaraan listrik ya. Gitu. Ini untuk peralatan-peralatannya Bapak. Kita duduk kembali Bapak atau berdiri? Duduk lagi Pak. Ya. Dengan adanya bengkel ini tentunya kita pun berbagi harapan-harapan dan manfaat dari bengkel ini maupun progres ke depan. Alhamdulillah SMK Wijaya Putra selain membuat prototipe juga mengkonversi kendaraan, bahkan membuat kendaraan custom ya, trail tadi. Trail listrik Pak. Kita juga membuat konversi secara massal Pak. Betul. Ya. Alhamdulillah bersama dengan PT Braja Elektrik Motor sebagai perusahaan pendamping dari SMK Wijaya Putra ini bekerja sama dengan PT PJB Service untuk konversi kendaraan BBM ke kendaraan listrik secara massal Pak, yang mana nantinya dilaksanakan di SMK Wijaya Putra juga Pak. Ya, tiap minggunya kita mengkonversi 20 unit kendaraan 20 Pak. Unit. Iya. Targetnya 1000 ya. 1000 kendaraan. Ya, target se-Jawa Timur. Ya. Sekarang sudah masuk sekitar 200-an kendaraan Pak. 200 ini sudah kendaraan. masuk datanya. Ya, bagi teman-teman yang ingin punya kendaraan, kalau beli baru masih berat, tapi punya kendaraan yang lama pun bisa mengkonversinya gratis. Ini Pak. disubsidi oleh Kementerian SDM ya Pak. Dari Kementerian SDM sama CSR-nya Pak. CSR PT PJB dari tadi, Bali Jawa Power ya. Ini free, cuma hanya ganti plat nomor saja. Biaya legalitas atau surat-surat ya, sekitar itu tidak mahal lah. 1,5-an lah Pak, itu paling mahal. Tergantung dari tahun jenis kendaraannya. Itu Pak. Siap. Kemudian ke depan Pak, selain dari konversi massal, kemudian pelayanan kendaraan jika ada kerusakan, termasuk tidak hanya di bengkel ini, mungkin kalau terjadi di luar atau jauh ada kendala, siap ya kita untuk kita mendatangi. Siap untuk home service bagi Bapak Ibu khususnya yang wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Jika kendaraan konversinya mengalami kerusakan, nanti kita dan tim kita dan siswa SMK akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu untuk servis kendaraan konversi tersebut. Seperti itu Pak. Itu. Iya. Dan tidak hanya itu Pak, kita ekosistem kita bangun juga karena masih awam orang-orang kaitannya dengan kendaraan listrik, termasuk juga penyediaan yang menjadi masalah saat ini, infrastruktur charging station atau titik ngecas baterai, termasuk tukar baterainya Pak.
tukar baterainya nanti kemungkinan akan ada di SMK Wijaya Putra. Itu bisa langsung datang ke SMK bila menggunakan sistem tukar baterai kendaraan listrik dari Bapak Ibu, bisa tukar di Wijaya Putra. Ke depan kita mungkin ada 2 sampai 3 jenis baterai yang bisa ditukar di SMK Wijaya Putra ya, ini, Pak. Saat ini masih belum ada, tapi masih itu proses. Gambaran ke depan SMK Wijaya Putra akan berupaya memfasilitasi infrastruktur itu tadi, infrastruktur tersebut, tukar baterai maupun charger stationnya. Siap. Ini. Selain penukaran baterai, Pak, kita juga ada charging station khusus kendaraan listrik mobil, Pak. Bisa sampai 7,34 kWh. Besar ya. Besar. Itu kalau digunakan motor bisa 10, Pak. Ya. Itu malah lokasinya strategis, kita taruh di depan di Wijaya Putra yang bagian depan, Pak. Ya, dekat dengan Satpam. gerbang ya, gerbang security, itu. Pak, supaya Harapan lebih aman. penggunaannya tidak hanya untuk sivitas sekolah, tapi untuk umum masyarakat pun bisa ngecas di situ. Betul. Termasuk mobil yang perlu ngecas besar dan perlu kecepatan yang tinggi. Ini yang jadi impian kita, terutama untuk infrastruktur, penguatan infrastruktur. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk sekolah, tidak hanya untuk pembelajaran, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Itu, Bapak. Betul, iya, Pak. Demikian sharing kita kaitannya dengan bengkel konversi kendaraan listrik SMK Wijaya Putra. Semoga dengan sharing ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi pembelajaran kita, bermanfaat bagi lingkungan kita semuanya. Dan atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Energy Zero Emisi.